Oke, malam hari ini kita akan mempelajari tentang prinsip dasar dalam asuransi. Jadi ketika kemarin kita sudah belajar tentang memindahkan suatu resiko melalui lembaga asuransi, terus kita mempelajari hukum asuransinya seperti apa. Di malam hari ini kita akan belajar tentang prinsip dasarnya kalau kita menggunakan asuransi itu seperti apa. Pada dasarnya dalam dunia asuransi itu ada 6 macam prinsip dasar yang harus terpenuhi. Yang pertama yaitu insurable interest atau kepentingan terhadap objek. Jadi dalam asuransi harus ada objek yang diasuransikan atau benda yang diasuransikan. Yang kedua prinsipnya yaitu almost good faith atau itikat baik. Yang ketiga adalah indemnity atau kembali pada posisi semula. Proximate cause atau sebab akibat yang berantai, subrogation atau menuntut pihak lain yang mengakibatkan kerugian, dan contribution atau pihak penanggung mengajak penanggung lainnya untuk ikut menanggung resiko yang dialami oleh pihak tertanggung. Insurable interest adalah hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. Jadi, Anda dikatakan memiliki kepentingan atas objek yang diasuransikan apabila Anda menderita kerugian keuangan. Seandainya terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atau kerusakan atas objek tersebut. Jadi, kalian itu dibilang mempunyai kepentingan atau mempunyai nilai kepemilikan terhadap suatu objek apabila objek tersebut itu bisa mengakibatkan kerugian keuangan jika suatu saat terjadi resiko terhadap objek yang kalian miliki. Kepentingan keuangan ini memungkinkan Anda mengasuransikan harta benda atau kepentingan Anda. Jadi insurable interest, adanya objek yang diasuransikan di sini maksudnya adalah mengapa sih kalian perlu mengasuransikan objek tersebut? Pada dasarnya yaitu apabila kalian mengalami kerugian atas kepemilikan barang tersebut, yaitu kerugian bisa berupa materi atau keuangan. Contoh, seseorang yang mengasuransikan kendaraan bermotor, tempat tinggal, atau properti berharga lainnya. Seorang kepala keluarga atau mencari nafkah utama yang mengasuransikan dirinya dalam asuransi jiwa. Jadi contoh-contoh insurable interest atau nilai dari objek yang diasuransikan itu adalah ini. Utmost good faith, itikat baik. Jadi prinsip dari asuransi yang kedua itu adalah adanya suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta yang material mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Artinya adalah si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat, kondisi dari suatu asuransi, dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggungkan. Oke, kita lanjut. Nah, gini kalian tuh gerak-gerak gitu loh videonya di saya tuh. Tadi saya suaranya emang ada, cuman kalian di laptop saya tuh nge-freeze begitu. Saya kan jadi takut. Oke, back ke sebelumnya. Kami ke Ibu. Goyang-goyang kepalanya biar Ibu tuh tahu. Iya. Jangan kaku nanti Ibu bilangnya Ibu ngomong sendiri, padahal kita dengar. Iya loh, tadi saya pikirnya begitu. Saya pikir lah, ini ada yang gelap, ada yang diem baik. Ini suara saya kedengeran kagak? Kami jadi patung Bu, dengar Ibu. Goyang-goyang kepalanya ya, biar Ibu tahu kita ini dengar gitu. Kayak yang patung itu, Aina. Oke, saya lanjutkan.
utmost good fight. Jadi itikat baik. Jadi kalau kalian mengasuransikan barang milik kalian, entah itu kendaraan, entah itu rumah, apabila terjadi suatu resiko atau kerugian atas harta benda yang kalian asuransikan di antara kedua belah pihak, yaitu antara pihak asuransi atau penanggung dan pihak tertanggung, harus sama-sama saling punya itikat baik. Si pihak penanggung atau si pihak asuransinya harus menyampaikan batasan-batasan dan luasnya klaim yang bisa kalian ajukan. Dan kalian juga harus bisa menyampaikan secara jujur dan sebenar-benarnya atas kerugian yang kalian derita. Jadi misalnya gini, terjadi kecelakaan atau karena ini perkara bisnis, kita ambil aja yang sehubungan dengan bisnis ya. Misalnya terjadi ini aja, kebakaran perusahaan, itu contoh yang paling gampang ya. Terjadi kebakaran perusahaan, kalian ketika dipertemukan dengan pihak asuransi untuk mengajukan klaim tentang asuransi kebakaran kalian, harus menyampaikan dengan sebenar-benarnya tentang kronologis perkaranya, banyaknya kerugian yang kalian derita atau besarnya kerugian yang kalian derita, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalaupun memang kebakaran diakibatkan oleh tindakan yang disengaja, kalian juga harus menyampaikan. Kalau tidak disengaja pun kalian juga harus menyampaikan, atau kebakaran akibat imbas dari perusahaan-perusahaan yang tempatnya berdekatan dengan kalian pun harus disampaikan secara jujur. Pihak asuransi atau pihak penanggung juga harus punya itikat baik untuk menyampaikan kepada kalian selaku pihak tertanggung tentang luasnya syarat atau kondisi yang dapat ditanggung oleh mereka. Jadi biasanya asuransi itu nakal ya. Ada yang curang. Biasanya mereka tuh waktu di awal demi menarik para pelanggan atau para customer-nya, mereka selalu menjanjikan nanti untuk kebakaran kami bisa kok klaimnya sampai berapa persen dari kerugian, tapi ternyata ketika kita mengajukan yang di ACC mungkin cuma 30% dan atau mungkin kurang dari yang diperjanjikan di awal. Itulah pentingnya kenapa dalam prinsip asuransi harus ada itikat baik dari masing-masing pihak, entah itu pihak tertanggung dan pihak penanggung. Oke. Jadi kita sudah dapat berapa prinsip dalam asuransi? 3. 2. Apa yang pertama? Insurance interest. Insurance interest atau objek yang diasuransikan. 2, ada itikat baik antara pihak penanggung dan pihak tertanggung. Yang selanjutnya yaitu proximate cause atau sebab akibat berantai. Adalah suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta yang material fact mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak. Artinya, si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat atau kondisi dari asuransi, dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggungkan. Bentar. Oh, bukan ini, bukan. Proximate cause itu bukan ini. Ini berarti materinya kedobelan sama ini ya? Oh, bukan. Proximate cause atau sebab akibat yang berantai itu jadi dalam asuransi. Ini keterangannya salah ya. Jadi jangan ditulis ini.
proximate cause atau sebab akibat yang berantai. Jadi dalam asuransi itu kan biasanya ketika terjadi kerugian kayak biasanya kayak kebakaran. Itu kan kerugiannya bukan cuma kerusakan gedung kan. Nah, tetapi ada barang-barang lain juga di dalam gedung yang mungkin ikut terbakar, misalnya bahan baku atau stok barang. Nah, itu namanya sebab akibat yang berantai. Jadi dalam prinsip asuransi itu biasanya ada yang dihubungkan tentang barang-barang yang akan diasuransikan ini selain kerugian utama, kerugian yang lainnya itu apa? Itu namanya proximate cause. Next. Indemnity atau kembali pada posisi semula adalah suatu mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian. Jadi dalam prinsip asuransi itu juga adanya yang namanya indemnity. Jadi misalnya sebelum terjadi kebakaran, keuangan kalian atau kondisi finansial kalian itu dalam kondisi yang baik, namun setelah terjadi kebakaran pasti kan akan menderita kerugian. Nah, di sini di prinsip indemnity ini adalah upaya yang dilakukan oleh pihak penanggung atau pihak asuransi untuk membantu kalian, menyediakan kompensasi untuk kalian, membantu kalian dalam mengembalikan kondisi finansial sama seperti sebelum terjadinya kebakaran. Itu namanya indemnity atau prinsip kembali pada posisi semula. Next. Subrogation atau menuntut pihak lain yang mengakibatkan kerugian. Jadi prinsip asuransi selain menanggung kerugian yang terjadi, juga adanya pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar. Prinsip subrogasi diatur dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi, apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung. Jadi misalnya, kerugian yang diakibatkan dari adanya kebakaran. Ini tadi kita kan ambil contoh kebakaran ya. Misalnya kebakaran itu diakibatkan oleh tindakan yang disengaja oleh pihak lain atau pihak ketiga. Di sini pihak asuransi berhak mewakili pihak tertanggung atau mewakili kalian selaku pengguna asuransi untuk menuntut pihak ketiga tersebut untuk mengganti rugi dari adanya kerugian yang diderita. Jadi dalam prinsip asuransi yang selanjutnya ada subrogation itu pihak asuransi bisa menggantikan kedudukan pihak tertanggung atau pihak yang menggunakan jasa asuransi untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kerugian apabila kerugian yang terjadi tersebut memang diakibatkan oleh kesengajaan oleh pihak lain. Tapi apabila setelah dilakukan pengecekan, setelah dilakukan evaluasi, kebakaran yang terjadi memang pure karena tindakan force majeure atau tindakan yang tidak direncanakan atau tidak disengaja, maka prinsip subrogasi ini tidak bisa dilakukan oleh pihak asuransi. Prinsip yang terakhir yaitu adanya contribution. Pihak penanggung mengajak penanggung lain untuk ikut menanggung. Jadi adalah hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity. Anda dapat saja mengasuransikan harta benda yang sama pada beberapa perusahaan asuransi. Namun bila terjadi kerugian atas objek yang diasuransikan, maka secara otomatis berlaku prinsip kontribusi. Jadi kalau nggak salah, Sinta kemarin pernah tanya sama saya, Bu, gimana kalau dalam satu perusahaan ikut di beberapa perusahaan asuransi? Begitu kan, Sinta? Apabila terjadi hal tersebut, gimana? Kita bisa klaimnya kemana? Biasanya kalian akan ditanya,
Ibu sebelum menggunakan asuransi Sinarmas sudah ikut di asuransi mana? Nanti data asuransi kalian itu akan dicatat oleh pihak asuransi. Jadi apabila terjadi kerugian dalam perusahaan kalian, pihak asuransi ini akan saling berunding. Misalnya si A akan menanyakan kepada si B, kemarin yang ditanggungkan oleh perusahaan ini di asuransi ini sebatas apa? Sebatas kerusakan gedungnya kah? Atau sebatas kerusakan terhadap barang-barang yang ada di dalam gedungnya kah? Nanti mereka akan saling berkontribusi untuk mencapai prinsip indemnity ini tadi. Apa prinsip indemnity tadi? Kembali pada posisi semula. Mengembalikan kondisi finansial pada kondisi semula. Jadi inilah kalau tadi kalian mungkin bertanya-tanya gimana caranya pihak asuransi bisa mengupayakan kondisi keuangan kita sama seperti sebelum terjadinya resiko, jawabannya ini, yaitu dengan melakukan prinsip kontribusi, yaitu mengajak perusahaan asuransi-asuransi lain yang kalian pakai untuk menanggung kerugian yang diderita dalam perusahaan. Sampai sini ada yang ditanyakan kah? Bu, kalau untuk barang penyusutan itu biasanya asuransi itu agak keberatan lah, Bu. Kemarin saya pernah ngajukan itu untuk bisnis saya. Seperti speedboat. Itu kan penyusutan ya, Bu. Itu dia agak keberatan. Mungkin bagi dia resikonya agak besar gitu. Tapi mereka tidak mau. Tidak mau, tapi kalau untuk jadi makanya saya itu kan tentu harus berpikir untuk kedepannya gitu kan supaya resiko saya nggak besar. Nah, jadi satu-satunya jalan saya mengasuransikan ABK saya gitu. Terus dengan penumpang juga gitu seperti tiket gitu. Kita ada kerjasama dengan pihak pelabuhan. Kalau speedboatnya kemarin ditolak asuransi, kenapa katanya? Soalnya kalau untuk, ya saya dengar gitu, saya ambil kesimpulan aja, saya malas ini kan banyak tanya gitu. Cuma saya sebenarnya mau tahu gimana prosesnya gitu, tapi kayaknya keberatan dia, kayaknya itu kan kalau speedboat itu kan barang bergerak ya Bu, terus dia kan penyusutan, makin lama kan makin tua ya. Nah, jadi otomatis mungkin bagi dia resikonya besar gitu. Jadi dia nggak mau sih gitu. Kalau untuk barang bergerak itu memang biasanya ya asuransi itu mau menanggung, tapi biasanya ada jangka waktu. Iya, Kayak makanya mobil gitu. baru, misalnya kayak mobil baru bisa Tapi sampai saya pernah 5 kemarin tahun dia pernah ada. lihat di speedboat gitu kan. Karena kebetulan kita speedboat kita memang baru kan. Dia agak-agak keberatan sih. Jadi saya ambil supaya nggak begitu rugi, ya ABK-nya terus sama tiket penumpang gitu. Jadi kan kita pas terjadinya kecelakaan, kita nggak terlalu Tidak besar mengeluarkan gitu. yang terlalu kita. besar untuk ganti rugi gitu. Kalau ABK-nya kan memang bisa diasuransi jiwa. Ya, benar. Kalau barang itu memang setahu saya kalau untuk barang bergerak yang punya nilai penyusutan tinggi itu biasanya dilihat dulu. Dilihat dari nilai barangnya, setelah itu dilihat dari tahun keluarnya. Iya, benar, Bu. Kalau memang dia dirasa memang sudah terlalu lama, jadi makanya kenapa kayak asuransi gitu ada batas waktunya. Kalau kita beli mobil baru, itu kan biasanya asuransinya paling cuma setahun, 2 tahun aja kan. Setelah Iya. itu udah enggak. Karena memang untuk barang bergerak ini resikonya besar, apalagi seperti kendaraan. Resiko hilang, resiko kecelakaan itu besar, jadi biasanya pihak asuransi lebih picky sih kalau untuk asuransi kendaraan itu.
Cuman memang biasanya orang-orang untuk antisipasi aja. Makanya kalau kita klaim asuransi untuk kendaraan itu susahnya minta ampun. Iya Bu, banyak kali Bu prosesnya gitu. Jadi Iya. makanya saya lihat daripada banyak apa gitu kan, ya udahlah mundur aja gitu. Padahal speedboat Iya. itu baru gitu, betul baru keluar gitu. Jadi karena baru keluar kita mau buat asuransi lah, maksud saya kan gitu. Iya. Ternyata Tapi kan banyak memang kali kalau gitu. speedboat kamu mungkin dilihat dari segi resikonya ya. Iya mungkin karena kan kita kan namanya di laut ya Bu, kita kan nggak Iya. tahu kecelakaannya gimana gitu kan. Iya, Jadi mungkin apalagi bagi kan dia itu resiko untuk besar. operasionalnya juga setiap hari kan Iya dipakai. benar. Jadi kemungkinan untuk terjadi kecelakaannya besar. Iya. Ada lagi yang mau di-sharing atau mau ditanyakan? Selanjutnya, syarat-syarat resiko yang dapat diasuransikan. Nah, ini barusan Sinta kan tanya, ya Bu, kenapa speedboat? Kenapa untuk barang yang punya nilai penyusutan yang tinggi itu nggak bisa diasuransikan? Kita belajar ini, Sinta. Syarat-syarat resiko yang dapat diasuransikan, yang pertama adalah financial value. Harus dapat dinilai secara finansial. Artinya, objek asuransi atau sumber daya yang diancam oleh resiko harus dapat diukur dengan uang secara objektif, sehingga apabila terjadi kerugian juga dapat diukur dengan uang. Itu ya. Jadi kalau Sinta tanya, kenapa ya Bu speedboat saya nggak bisa diasuransikan? Ya karena mungkin dari segi financial value-nya tidak mencukupi antara premi yang dibayarkan dengan nanti kalau terjadi kerugian itu mereka justru nggak imbang gitu loh. Dilihat juga dari segi ininya kan. Sorry ya, saya flu parah nih. Nggak apa-apa Bu. Jadi dilihat juga dari aktivitas pemakaiannya kan. Kalau punya Sinta karena tiap hari, apalagi kayak kendaraan-kendaraan seperti mobil, sepeda motor, itu kan kita juga pakai tiap hari kan. Resikonya juga besar. Jadi untuk syarat resiko kendaraan tadi tidak bisa diasuransikan karena mungkin secara finansial value-nya tidak mencukupi, bisa. Yang kedua yaitu fortuitous. Karakteristik ini berkaitan dengan peristiwa yang menimbulkan kerugian, di mana peristiwanya harus bersifat tiba-tiba, tidak terduga, tidak dikehendaki oleh tertanggung, dan bukan peristiwa yang bersifat gradual. Dengan demikian, kerusakan objek atau kerugian yang dialami tertanggung sifatnya adalah accidental damage, bukan gradually damage seperti korosi, karat, luntur, dan lain-lain. Nah, inilah fortuitous. Jadi Sinta udah ketemu ya jawabannya kenapa speedboat-nya tadi nggak bisa diasuransikan. Karena secara fortuitous, karakteristik ini itu tidak bisa. Jadi kalau asuransi itu dia maunya mencakup hal-hal yang memang kerugiannya itu tidak bisa diprediksi. Jadi misalnya kayak kebakaran, itu kan nggak bisa diprediksi. Kalau terjadinya kayak gradually atau karena adanya pergantian waktu seperti korosi, karat, kan kalau speedboat dipakai biasanya karatan kan? Iya Bu. Ada karatan, atau karena ada korosi pada mesin-mesinnya, akhirnya kan sering rusak. Nah ini juga nggak bisa diasuransikan. Iya benar-benar. Jadi kalau untuk kecelakaannya ya mungkin memang bisa di-covernya di asuransi jiwa untuk ABK-nya. Kalau untuk barangnya mungkin karena gradually damage bukan accidental damage, makanya tidak bisa diasuransikan. Homogeneous exposures. Karakteristik dari objek asuransi harus merupakan sumber daya yang eksistensinya atau keberadaannya cukup banyak dalam jumlah, model, tipe yang sejenis dan menghadapi resiko yang sama. Hal ini berkaitan dengan doktrin asuransi tentang law of the large number, yaitu hukum bilangan besar. Jadi kalau jumlah speedboat-nya cuma 1, itu mau diasuransikan kan nggak bisa. Jadi harus beberapa dulu, harus dalam jumlah yang besar sekalian kalau mau asuransikan. Pada kemarin saya cuma 3 tuh Bu yang saya ini kan gitu kan. Tapi iya, itu justru nggak bisa. Iya, karena memang terus mungkin secara nggak ada finansial lagi Bu.
Kan secara finansial value-nya juga kecil, secara jumlah barangnya juga kecil akhirnya. Tapi kan saya kan tentu harus memikirkan resiko saya juga. Iya, tapi pihak asuransinya juga Ya mikirin. nggak mau juga. Saya Ya menanggung, benar. saya menanggung kerugiannya Sinta, perusahaan saya sendiri yang rugi nih. Iya benar. Iya kan? Dan syarat yang bisa diasuransikan selanjutnya adalah pure risk only, yaitu resiko yang hanya mempunyai satu akibat, yaitu kerugian. Tidak ada orang yang akan menarik keuntungan dari resiko ini. Jadi yang bisa diasuransikan itu memang benar-benar pure karena terjadinya kerugian, tidak disengaja, tidak untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kalau saya kemarin itu sempat ada yang tanya, Bu, gimana kalau perusahaan itu sengaja melakukan tindakan misalnya Bu, seolah-olah gedungnya terbakar agar asuransinya keluar, gimana? Gitu, nggak bisa. Karena syarat-syarat resiko yang dapat diasuransikan itu adalah pure risk only. Jadi benar-benar memang terjadi resiko kerugian, bukan untuk mencari keuntungan. Particular and fundamental risk, yaitu resiko ini disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang individual dan akibatnya terbatas. Sifatnya mikro disebabkan oleh individu, akibatnya juga mikro. Contoh pencurian, suatu resiko yang sebab maupun akibatnya impersonal. Kerugian yang timbul dari resiko yang bersifat fundamental biasanya tidak hanya menimpa seorang individu. Jadi resiko yang dapat diasuransikan itu selain memiliki resiko partikular atau risk partikular juga yang bersifat fundamental risk. Kemarin kalau kita belajar macam-macam resiko di pertemuan kedua, kita membahas tentang resiko fundamental. Ada yang masih ingat nggak resiko fundamental itu apa? Kalau partikular kan yang menderita secara individu. Kalau fundamental? Ibu, kita sampai jam 20.30. Oh, sekarang sudah jam berapa? 20.36. Oke, tar satu aja. Resiko fundamental ada yang masih ingat? Yes. Kalau partikular kan yang ngadepin yang menderita kerugian cuma satu orang. Kalau fundamental? Ada yang masih ingat catatannya resiko fundamental? Yang saya kasih contoh pandemi COVID-19. Ke semua orang ya, Bu? Iya, resiko fundamental adalah suatu resiko yang akibatnya bisa dirasakan oleh hampir semua orang ikut mengalami. Kayak gempa bumi gitu kan hampir orang-orang di seluruh wilayah yang terjadi resiko kan mengalami. Itu namanya resiko fundamental. Oke, Bu Rina barusan sudah masuk, guys. Mari kita absen dulu kalau begitu. Indriani, Ravi, oh ya sudah, kita tinggal saja. Rafi tidak mau on time. Satu, oh mau dia ternyata. Wah, kenapa tawa-tawa? Cepat, action. 1, 2, 3. Terima kasih untuk pertemuan malam hari ini. Bu Farida. Apabila ada kendala tadi untuk kendala jaringan, kalau kalian masih ada beberapa hal yang ingin ditanyakan terkait materi kita malam hari ini, bisa melalui grup WA ya. Ya, Bu. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat melanjutkan ke materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.